Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jamar Junadi Britwansyah dengan NPM 2408 10 10 191 dari program studi Informatika dengan kelas Bela Negara G190. Hari ini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yaitu implementasi nilai-nilai bela negara dalam keilmuan dan keahlian program studi teknologi informasi. Bela negara itu bukan sebuah konsep saja. Dalam dunia IT, kita harus menerapkannya. Apalagi di dalam era digital belakangan ini, era digital itu sangat berkembang sangat pesat sekali. Seperti dan terdapat beberapa ancaman-ancaman seperti cyber warfare, hoax, dan eksploitasi data pribadi. Bahkan menurut laporan BSSN tahun 2024, Indonesia mengalami peningkatan 40% serangan siber pada infrastruktur yang kritis selama 3 tahun terakhir. Dan riset menurut APJII pada tahun 2023 bahwa 68% masyarakat kita itu masih buta teknologi atau masih sering rentan sekali terhadap disinformasi digital atau terlalu sering kemakan hoax. Maka dari itu kita perlu implementasi beberapa hal berikut. Salah satunya, cinta tanah air dalam pengembangan teknologi lokal. Kita perlu em, penguatan ekosistem teknologi berbasis kearifan lokal. Contohnya, pengembangan platform e-commerce pasar Nusantara yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung pada tahun 2023 yang berhasil meningkatkan transaksi UMKM di 15 provinsi sebesar 35%. Platform ini juga berintegrasi dengan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS. Lalu yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara melalui literasi digital. Seperti data yang tadi sudah saya sampaikan bahwa 68% masyarakat masih sering sekali terkena hoax atau disinformasi digital, kita harus eh, banyak mensosialisasikan bagaimana membedakan informasi yang hoax dan tidak. Contohnya di sini, atau kita bisa membuat sebuah AI atau sebuah aplikasi yang bisa mendeteksi bagaimana apakah informasi ini hoax ataupun tidak. Contohnya ini ada di Universitas Gadjah Mada, salah satu mahasiswa Universitas Gadjah Mada, mereka itu mengembangkan NLP atau Natural Language Processing. Yang ini, alat ini mampu mengidentifikasi disinformasi atau hoax dengan akurasi 92% dan juga telah diintegrasikan dengan 10 platform media sosial lokal. Selanjutnya, ada setia pada Pancasila dengan pengembangan AI yang etis. Eh, kita perlu mengembangkan sebuah perangkat lunak itu menggunakan framework-framework yang berasal dari Indonesia. Contohnya ini ada di milik Universitas Indonesia, yaitu Pancasila AI Framework, yaitu sebuah protokol yang menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam alur pengembangan AI. Contohnya tidak mendiskriminasi kandidat berdasarkan latar belakang sosial. Lalu ada juga studi kasus chatbot pelayanan kesehatan sehat Pancasila, yang dimana tujuannya dari aplikasi ini atau chatbot ini agar orang-orang di desa dapat eh, dapat menda- merasakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang yang didapatkan oleh orang-orang perkotaan. Jadi pemerataan infrastruktur eh, yang didukung dengan chatbot ini. Lalu, 4, rela berkorban dalam inovasi teknologi untuk kemanusiaan. Contohnya di sini ada sistem sistem evakuasi bencana gempa guard namanya karya mahasiswa Unsia Kuala menggunakan sensor IoT yang terhubung ke satelit 8A3. Jadi selama gempa Cianjur 2022, sistem ini berhasil membantu evakuasi 1.200 warga dengan akurasi lokasi sampai 95%. Nah, proyek ini dikembangkan selama 2 tahun tanpa dana komersial dan juga murni didanai oleh hibah kampus dan sumbangan komunitas. Lalu di sini juga ada beberapa aplikasi lainnya, eh, kolaborasi dengan BNPB. Selanjutnya adalah kemampuan awal bela negara melalui keamanan siber. Yang terakhir, di dalam dunia era digital ini, kita tidak jauh dari serangan siber.
Contohnya kita perlu mengadopsi kurikulum Cyber Defense Academy yang dikembangkan oleh BSSN, yaitu melakukan yang mencakup pelatihan pentest atau penetration testing, analisis malware, dan juga manajemen krisis cyber pada 2024. Dan di sini tuh Universitas Negeri telah menyertifikasi 800 mahasiswa sebagai cyber cadet atau yang siap menjadi tenaga cadangan pertahanan digital nasional. Maka dari itu, implementasi nilai-nilai bela negara ini bukan hanya dapat dilakukan dengan angkat senjata ataupun menyanyikan lagu nasional. Selain itu, kita juga dalam bidang kita, dalam dalam diri kita atau dalam bidang kita juga, kita bisa menerapkan eh, bela negara contohnya yang seperti saya katakan tadi, dan juga pemerintah perlu mendukung eh, program-program bela negara seperti ini. Contohnya tadi yang alat evakuasi gempa yang ada di gempa Cianjur pada tahun 2022 itu mereka tidak mendapatkan dana sedikit pun dari pemerintah melainkan hibah dari kampus dan juga dari komunitas-komunitas setempat. Sekian dari artikel saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.